Baik, sholat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat itu bermacam-macam sunahnya. Ada sunat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat gerhana, ada sholat duha, ada sunnah semuanya banyak. Baik. Sholat hajat kita baca, kita kerjakan malam hari, kira-kira pas sekiranya kita bisa kapan kira-kira? Kira-kira kalau malam itu sudah tahu, oh saya capek. Kalau malam kayaknya langsung bablas ini sampai pagi ini anggap saja saking capeknya. Ya disegerakan sholatnya. Dibedakan antara sholat malam dengan tahajud itu ada bedanya. Apa perbedaan antara sholat malam dengan sholat tahajud? Perbedaannya adalah kalau sholat tahajud itu didahului dengan tidur walaupun cuma sebentar. Orang kalau sudah tidur sebentar kemudian bangun malam, nah itu sudah namanya tahajud. Tapi ada orang yang nggak bisa tidur sama sekali ketika malam. Memang nggak bisa tidur. Mulai dari maghrib ya sampai subuh itu nggak pernah tidur. Dinamakan apa kalau dia sholat di malam hari? Dinamakan sholat malam, bukan sholat tahajud. Ya fadilahnya ya sama-sama besar fadilahnya. Sama-sama luar biasa. Karena sholatnya sama-sama orang lagi sedang tidur. Terus bagaimana caranya? Ya ketika kita habis sholat isya kok kira-kira kita sudah bisa sholat, takut khawatir kelewat nanti malamnya kita sholat 2 rakaat. Saya niat sholat hajat 2 rakaat Allahu Akbar kan gitu. Jadi di waktu yang kira-kira kita bisa. Kalau kira-kira kita aman sholat di tengah malam, ya bangun tengah malam, kerjakan sholat tengah malam. Sholat tahajud, atau sholat malam, atau sholat witir, atau sholat hajat. Kita kerjakan di malam hari. Jadi apa? Jadi sebaik-baik sholat adalah sholat fardu. Kemudian setelah sholat itu adalah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Termasuk sholat hajat. Untuk memudahkan hajat. Saya sudah sholat hajat. Kok hajat saya masih belum dikabul-kabul? Ya mungkin sholatnya masih ngantuk sholatnya. Belum memenuhi syarat. Masih sambil ngelamun sholatnya. Sebenarnya kerjakan di waktu yang paling enak. Jangan sampai sholat itu waktunya nyuri-nyuri. Pas ada iklan lewat, dia sholat. Lagi nonton sinetron tuh. Mumpung lagi iklan, nah, ayo cepetan. Balapan. Mumpung lagi iklan. Akhirnya apa? Ya akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Karena apa? Waduh iklannya tinggal satu lagi nih. Takbir yang kedua, oh iya entar lagi ada satu lagi, selamat nih. Mikirnya apa? Sinetron nantinya. Jadi sholatnya cari di waktu yang paling enak. Kalau waktunya enak, otomatis menambah kekhusyuan. Malam kan tenang, nggak ada aktivitas, nggak ada ini, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, otomatis menambah kekhusyuan. Cari tempat yang enak. Kalau tempatnya nggak enak, juga kurang khusyuk nantinya. Contoh, di samping musola ada dangdutan, anggap aja. Dangdutan, terus kita sholat di musolanya. Bisa khusyuk nggak kira-kira? Ya kan nggak bisa juga. Otomatis apa? Otomatis waktunya nggak tepat kalau kita sholat sekarang. Oh berarti harus nanti. Nah itulah untuk kekhusyuan dan kapan waktunya kita pilih waktu yang paling khusyuk. Membantu khusyuk kira-kira kan begitu. Jangan sampai sholat di keramaian sehingga terganggu juga. Jangan sampai sholat di tengah-tengah aktivitas yang kira-kira dengan aktivitas tersebut kita menjadi nggak khusyuk. Jadi cari yang khusyuk. Benar-benar kita sholat. Malam sholat hajat, cari waktu yang enak. Kalau jam 7 sore masih banyak, belum khusyuk, belum enak, masih banyak kerjakan, ya sudahlah jam 8, jam 9, jam 10, jam 1, jam 2. Cari waktu yang paling enak. Mau kapan aja bebas. Jadi apa? Jadi waktunya bebas di malam hari. Baik. Semoga sedikit ini adalah bermanfaat untuk kita semuanya.